Kali ini saya akan memprogram CoreX 3G printer. Nah, saya menggunakan Marlin 1.1. Untuk teman-teman yang belum mempunyai Marlin 1.1, silahkan download di sini. Jangan menggunakan Marlin 2.0 ya. Karena kemarin sempat saya bilang saya akan menggunakan Marlin 2.0 dan saya menemukan masalah di Marlin 2.0 ini. Tapi untuk CoreX 3G printer sebenarnya sama, mungkin di Marlin 2.0 ada fitur-fitur yang ditambahkan tetapi tidak berpengaruh dalam 3G printer, itu sama saja. Silakan teman-teman download di Marlin 1.1. Bagi teman-teman yang ingin melihat perbedaannya Marlin 2.0 dan 1.1 bisa lihat di video ini. Seperti yang teman-teman lihat, ini adalah Marlin 2.0 dan ini adalah info screen-nya. Kita masuk ke bagian main, move axis. Nah, di sini ada fitur yang ketika auto home dijalankan baru move axis X, Y dan Z-nya muncul di sini. Nah, karena di sini belum masih auto home dan extruder, dan juga di bagian extruder ini ada pilihan sebagai berikut, dan kita ada proses dan ada back. Kalau di Marlin 1.1 biasanya di sini tidak ada tampilan seperti ini. Dan juga biasanya kalau kita langsung masuk ke move axis, di situ ada move axis X, Y dan Z. Karena ini munculnya nanti ketika kita selesai auto home baru dia muncul di sini. Bisa teman-teman lihat, saya akan auto home. Nah, bisa teman-teman lihat dia sudah muncul di move axis, move X, move Y, move Z. Nah, karena ini biar kalibrasi dulu, biar kita tidak menjalankan X, Y nya supaya nanti tidak mentok ke bagian yang tidak diinginkan, itu berakibat fatal pada masing-masing aksis kita. Dan juga di bagian menu di sini ada auto home dan disable. Disable-nya ini adalah untuk, bisa teman-teman lihat di sini, ini tidak bisa diputar dan kita disable, dan ini bisa dijalankan. Itulah fungsinya disable. Ini juga ada di Marlin 1.1 biasanya. Dan juga di bagian temperatur, biasanya di sini prepare, bagian motionnya itu diganti sama prepare kalau yang Marlin 1.1, tapi di sini tampilannya beda. Di sini ada konfigurasi, temperatur, ceng filamen. Kalau di ceng filamennya ini tampilannya seperti ini. Juga di bagian temperatur ada nozzle, fan, pemanas PLA dan ABS. Dan juga di bagian konfigurasi ada advance settings, bagian settingan, dan juga di bagian sini juga ada set home offset, velocity, acceleration, jarak step per millimeter, filamen, dan initialize EEPROM. Nah, initialize EEPROM-nya ini adalah untuk memanggil program yang udah kita masukkan. Biasanya kalau program sebelumnya udah masuk di sini, kita masukin program ulang harus di initialize EEPROM supaya program baru terbaca seperti ini. Itulah fungsinya. Di Marlin yang sebelumnya juga ada Marlin 1.1. Ini perbedaan Marlin 2.0. Dan juga di sini ada run out sensor. Ini run out sensornya ini adalah untuk sensor filamen. Bisa kita aktifkan dan bisa kita off-kan di sini. Kalau yang 3G printer biasa dia tidak ada untuk tampilannya ya, tapi kalau fungsinya ada di Marlin 1.1. Karena itu tidak saya aktifkan, langsung saya jumper di bagian belakang yang sudah kita bahas sebelumnya untuk sensor filamen. Dan juga di bagian store setting ini adalah untuk menyimpan program. Ini biasa nanti saya jelaskan lebih detail di Marlin-nya.
Dan sekarang untuk 3G printer ini saya janjikan menggunakan Marlin 2.2, tetapi masalahnya yang di sini ketika kita running SD card-nya ini kalau dicopot dia tidak bisa dilanjutkan. Kalau yang printer kemarin bisa teman-teman lihat. Bisa teman-teman lihat di sini Marlin 1.1 ya. Saya masukkan SD card-nya. Kita akan running si 3G printernya, dan ketika running kita cabut SD card-nya. Kita tunggu suhunya mencapai 200 derajat, dan ini printer yang sebelumnya ya, bisa teman-teman lihat. Dan coba akan kita running. Dia sudah berjalan dan kita tunggu. Dan ketika dia udah mulai ngeprint di papan bednya, SD card-nya akan kita cabut. Nah, di sini sudah saya sentuh dan dia resume. Nah, kan. Nah, di sini bisa kita lanjutkan nih. Oke, tuh. Saya ulang nanti lagi ya. Oke, dia udah mulai berjalan dan SD card-nya akan saya cabut. Dia berhenti dan akan saya masukkan lagi. Dia bisa melanjutkan printannya. Nah, bisa teman-teman lihat sendiri. Sedangkan firmware Marlin 2.2 di sini akan saya running juga. Dan pilihannya di sini juga ada di bagian kita memprint objeknya. Di sini namanya filenya UMO socket. Dan di sini ada perintah cancel dan print. Nah, kalau yang sebelumnya Marlin 1.1 ketika kita langsung menekan tombol filenya ini, dia langsung ngeprint karena di sini ada perintah print dan cancel. Oke, kita print dan akan kita tunggu suhunya, dan SD card-nya akan kita cabut. Apakah dia bisa ngeprint? Oke, kita tunggu sebentar, dia akan mulai kalibrasi. Dan ketika dia udah jalan, nah dia udah mulai kalibrasi. Karena ini masih manual ya, karena prop Z-nya masih bingung untuk peletakannya. Oke, dia akan mulai ngeprint. Ini filamen sengaja tidak saya kasih karena kita ngetes saja LCD-nya ini berfungsi atau firmware-nya ini berfungsi atau tidak, ketika bisa nggak dia melanjutkan ketika SD card ini dicabut. Dia sudah mulai ngeprint, bisa teman-teman lihat, dan SD card-nya akan saya cabut. Apakah dia ada auto resume-nya? Oke, dia sudah berhenti. Dan ini SD card-nya dan saya masukkan lagi. Nah, kita tekan di sini tidak ada resume print. Nah, jadi inilah kekurangan. Ini bisa saja di firmware-nya kita aktifkan dan bisa muncul di sini karena firmware-nya terlalu banyak perintah yang harus kita aktifkan. Jadi kesimpulan saya menggunakan Marlin 1.1 karena kemarin saya janji menggunakan Marlin 2.2 karena masalah yang timbul seperti ini, jadi saya tidak jadi menggunakan Marlin 2.2 karena waktu saya jadinya menggunakan Marlin 1.1. Tapi untuk kelebihan dari Marlin 2 dibandingkan Marlin 1.1 itu tidak terlalu jauh, tapi kalau dibilang dari hasil print dari 3G printernya itu sama saja. Yang penting fungsi dan cara kerjanya sama. Mungkin kelebihannya dari fitur dari penampakan dari LCD-nya ini. Oke, langsung saja kita program Marlin 1.1 untuk Core X 3G printer ini. Oke, bisa teman-teman pahamin ya. Saya menggunakan sekarang Marlin 1.1. Oke, silakan teman-teman download dan silakan dibuka filenya. Dan setelah diekstrak, silakan klik Marlin dan cari file Marlin di dalam sini yang berwarna seperti ini, Marlin Arduino file. Silakan double klik dan akan muncul seperti ini.
dan masuk ke bagian konfigurasi.h. Ini Marlin, bisa teman lihat di sini Marlin 1.1.x. Ini Marlin yang udah saya modifikasi. Jadi Marlin yang udah saya modifikasi ini linknya saya bagikan di Instagram, tetapi teman-teman harus mend-DM saya di Instagram. Bisa teman-teman di DM di Instagram di bawah ini, Dani Project. Ini untuk Marlin 1.1 ini tidak berlaku untuk Core X 3G printer ya. Ini untuk 3G printer yang seperti di video link di atas, bisa teman-teman lihat. Ini berlaku untuk printer di video link di atas. Dan untuk ini firmware Marlin yang 1.1 ini akan saya rubah ke Core X 3G printer. Apa saja yang ingin dirubah? Ini bisa teman-teman download ini belum dimodifikasi ya ke Core X 3G printer. Silahkan teman-teman modifikasi sendiri, tidak terlalu banyak, cuman beberapa program yang kita aktifkan. Dan saya akan scroll ke bawah, yang kita modifikasi cuman di bagian konfigurasi.h dan konfigurasi.adv, dan satu lagi di bagian RAM 1, pin RAM. Kita bisa lihat, klik di bagian ini tanda panah ke arah bawah dan cari pin RAM. Nanti kita akan masuk ke bagian pin RAM ini, dan sekarang kita memprogram melihat di konfigurasi.h. Jadi teman-teman samakan ya konfigurasi program saya dengan program teman-teman. Ini akan saya scroll pelan-pelan. Nah, di sini aktif ya. Bisa teman-teman lihat. Ini udah bawaan dia, ini tidak perlu kita setting. Dan di sini serial port 1. Ini komunikasinya 250.000. Di sini kita tidak menggunakan Bluetooth dan kita menggunakan RAM 1,5, 1,4 atau 1,6, itu sama saja. Yang penting simbolnya EFB. Oke. Untuk extruder kita menggunakan satu extruder saja. Dan untuk default filament ini biasanya nilainya 3 ya. Di sini jadi kita rubah nilai ini 1,75, ini diameter filament. Oke. Di sini tidak perlu kita rubah lagi. Dan lanjut ke bawah, scroll terus. Dan di sini juga bisa teman-teman lihat sendiri. Temperatur sensor yang aktif cuma 1. Ini udah standar dari dia ya, dari program Marlinnya. Ini tidak perlu kita rubah-rubah. Kalau memang tidak tahu, tidak usah. Dan di sini juga pengaturan dari sananya, dari Marlinnya sendiri. Nah, untuk Core X 3G printer, silakan teman-teman aktifkan di bagian sini. Biasanya dia slash kayak gini ya. Ini untuk mechanical setting. Untuk kita menggunakan Core X 3G printer, jadi ini bagian mekanik, jadi kita aktifkan slashnya dihapus, atau menggunakan YX juga bisa, atau EY, itu sama saja, tapi jangan yang lain ya. Oke, untuk bagian end stop ini mungkin bisa teman-teman pahamin ya, di bagian sini, di sini diaktifkan. Oke, ini tanda warna hijau dan warna hitam, ini bisa melihat. Dan di bagian end stop setting, di sini udah defaultnya dia ya. Tapi kalau memang ada perbedaan silakan disamakan. Yang aktif cuman X-min, Y dan Z-nya saja. Dan untuk end stop, nah di sini yang akan kita setting biasanya di sini nilainya false ya. Jadi kita rubah
ke true atau 1, di sini artinya 0 atau 1 gitu. Jadi kita rubah X mark-nya true jadi aktif. Jadi yang X min ketika aksis X-nya mendekati end stop itu nilainya 0. Jadi kalau tidak kena atau tidak mendekati itu nilainya 1 gitu. Jadi kalau untuk Z min, kalau jenis proximity-nya ini bisa kita bilang untuk end stop atau limit switch ya untuk bagian X dan Y. Nah, karena Z-nya kita menggunakan proximity. Ini proximity ada 2 jenis. Jadi kita harus merubah di sini. Kalau untuk jenis NPN yang video saya sebelumnya itu rubah aturannya false atau 0, dan untuk NPN maksudnya PNP itu true. Jadi nilainya di sini 1 atau 0. Jadi kalau untuk jenis NPN berarti pengaturannya seperti ini. Dan langsung ke arah bawah, ini tidak diaktifkan ya. Movement setting juga tidak diaktifkan. Nah, di sini untuk kalibrasi step per unit. Ini untuk kalibrasi masing-masing aksis, baik untuk X, Y, Z, dan E0-nya. Kenapa nilai ini 100? Karena saya menggunakan GT2 16 tit. Bisa teman-teman pahamin ya. GT2 16 tit itu nilainya 100. Kalau untuk GT2 20 tit itu nilainya 80. Jadi kalau kita pindahkan di LCD-nya 10 mm, jadi itu pas nanti kita ukur menggunakan jangka sorong atau alat ukur yang lainnya, itu dia perpindahannya 1 cm kalau kita menggunakan GT2 16 tit. Baik untuk GT2 20 tit nilai ini 80 ya. Dan juga untuk Y-nya kalau kita menggunakan GT2 16 tit, jadi nilainya di sini ya 100. Kalau GT2 20 tit ya di sini nilainya 80. Kalau pulinya X 20 tit, yang Y 16 tit, ya nggak masalah. Yang penting nilai ini harus diubah. Jadi kalau saat kita pindahkan bagian-bagian masing-masing aksis ke syarat 1 cm, jadi dia juga berpindah 1 cm. Tapi kalau misalkan kalau X-nya ini kita menggunakan puli 16 tit, nilainya ini 80. Jadi kalau kita pindahkan 1 cm, dia tidak akurat, bisa jadi 8 mili atau 6 mili. Nah, kalau untuk Z, kenapa 400? Karena itu saya menggunakan LED skew 4 star. Jadi saya perpindahannya itu kalau kita pindahkan di LCD 10 mili, ya pindahnya juga 10 mili. Jadi kalau kurang, ya bisa teman-teman cek aja di sini dan atur buat eksperimen kalau memang teman-teman tidak percaya. Dan untuk E0-nya juga sama. Ini untuk menjalankan atau mengukur kalibrasi E0, ini nozzle-nya harus diaktifkan ya di bagian E0. Kalau nozzle-nya tidak dipanaskan, maksudnya dia tidak bakalan bergerak di bagian extrudernya ini. Makanya nozzle-nya harus dipanaskan dulu, baru motor steppernya dijalankan. Dan untuk bit rate-nya, ini kecepatannya ya. Kecepatan untuk X 300, Y 300, dan ini nanti dikalkulasikan lagi menggunakan akselerasian. Jadi ya tergantung kecepatan saat ngeprint berapa persen kecepatannya. Dan juga untuk default acceleration 3000 bisa teman atur di sini. Dan untuk bagian sini tidak usah, juga di sini tidak usah, di sini aktif ya. Jadi teman lihat perbandingannya. Ini tidak perlu diatur, juga di bawah ini tidak perlu diatur. Teman lihat sendiri di bawah sini juga tidak ada. Ini tidak usah. Nah, untuk di bagian sini juga tidak usah diatur, ini udah standarnya dari dia. Terus
juga tidak usah diatur di bagian sini. Nah, di sini harus diaktifkan kedua-duanya ya. Di bagian sini Acknowledge Z Noise dan Z Homing Hack Z Mark Post. Nah, biasanya di sini Z Mark Postnya ini nilainya 4 kalau nggak salah ya. Jadi kita ganti ke Z Mark Post. Kegunaannya itu selesai dia ngeprint, bed di core X-nya itu pindah ke arah Z Mark. Jadi misalkan kalau kita sudah selesai, mesinnya selesai ngeprint, itu Z Mark-nya bed istilahnya itu dia akan berada di Z Mark gitu. Jadi harus kita aktifkan di bagian sini. Kalau tidak kita aktifkan, ketika printer selesai ngeprint, Z-nya misalkan 15, jadi kalau selesai dia ngeprint ya Z-nya nanti juga 15, dia tidak bakalan ke Z Mark-nya. Jadi ini harus diaktifkan biar kita mencopot atau mengambil objek yang sudah selesai di print lebih gampang. Dan juga untuk ukuran X-nya misalkan teman-teman masukkan di sini untuk nilai X, Y, dan Z Mark Post-nya. Ini Z Mark Post, tinggi Z saya 380 dan Y-nya 255, X-nya 260. Dan untuk bagian di sini kurang lebih seperti ini. Dan untuk filamen run out, fungsinya di sini ini saya aktifkan ya untuk filamen run out-nya. Ini untuk mendeteksi kalau filamen kita nanti patah. Jadi kita gunakan sensor filamen namanya. Jadi kalau kita mengaktifkan sensor filamen ya tinggal dihilangkan slashnya. Tapi kalau kita tidak menggunakan sensor filamen ya tinggal dikasih slash. Tapi kalau kita menggunakan filamen run out, jadi ini ada pinnya. Jadi kalau kita melihat pin, atau enggak kita langsung masuk saja ke bagian pin RAM. Nah, pin RAM dan cari di sini run out sensor. Oh, memang tidak ada. Kita lihat di sini. Nah, sini filamen fill run out pin. Jadi pin 11. Ini kita menggunakan di pin RAM.H ya. Ini ada namanya filamen run out pin. Jadi dia berada di pin 11. Bagaimana cara melihat pin 11 itu di RAM 1,5, 1,6, 1,4? Silakan teman-teman buka datasheet RAM 1,5 atau 1,6 yang kurang lebih seperti ini ya penampakan dari RAM-nya, dan kita lihat datasheetnya. Ini bisa teman-teman miliki, silakan cari di internet datasheet RAM 1,4 atau 1,5. Pin 11 itu berada di, teman-teman lihat di sini 11 D11 itu di bagian servo seri 1 itu berada di bagian atas ya. Jadi pinnya itu berada di sini. Nah, di sini pinnya. Ini signal, bisa teman lihat ini signal plus negatif. Jadi pin ini dihubungkan ke negatif. Oke. Maksudnya kalau kita menggunakan sensor filamen, bisa teman-teman lihat di link di atas cara membuat sensor filamen dan pin outnya itu dimasukkan ke bagian sini. Tetapi kalau tidak mau ribet ya jangan diaktifkan. Kalau tidak menggunakan sensor filamen silakan di slash seperti ini. Oke, silakan lanjut ke bagian bawah. Di sini ada auto bed print, jadi saya tidak gunakan. Terus ke bagian bawah. Nanti ada di bagian LCD, ini silakan disamakan ya. Kalau memang ada perbedaan, silakan disamakan. Ini berlaku untuk Core X 3J printer saja. Jadi kalau tidak mau menggunakan Core X, menggunakan printer yang saya buat sebelumnya,
silakan diupload langsung programnya dan diaktifkan di bagian default kalibrasi di default axis starter unitnya. Dan di sini ada nozzle pack fitur. Jadi kalau kita pause, dia itu berada di, jadi kalau printer kita pause, jadi nozzle-nya itu berada di X max pause dikurang 10, Y min pause plus 50. Oke. Tapi kalau untuk ini program sebelumnya ya, ini saya modifikasi di bagian 2. Tapi kalau teman-teman menggunakan di sini tidak masalah, coba saja, tidak bakalan meledak kok. Oke, untuk di bagian sini langsung saja. Mungkin teman-teman LCD yang teman-teman gunakan mungkin tidak selalu 2004 maksudnya, atau mungkin yang 12864. Bagaimana cara mengaktifkannya? Ya, lihat di sini. Nah, di sini masuk ke bagian LCD dan support. Ini masih lanjutan ya yang tadi, konfigurasi.a, klik ke bawah. Nah, aktifkan SD supportnya kalau teman-teman ingin menggunakan di bagian SD card. Dan ini juga diaktifkan SD check and entry, battery, dan silakan klik di bagian bawah individual access home menu, speaker, buzzer atau speaker. Nah, di sini silahkan teman-teman aktifkan untuk ini, untuk di slash ya, komen untuk LCD 2004. Ini untuk LCD 2004 silahkan diaktifkan. Kalau untuk LCD 12864 kita lanjut ke bagian bawah, ini jangan di slash, ini di nonaktifkan. Nah, kalau kita menggunakan LCD 12864, kita cari di bagian bawah. Nah, ini 12864 LCD, grafik LCD 12864. Jadi ini akan kita aktifkan. Nah, itu pasti bakalan muncul kalau teman-teman menggunakan LCD 12864. Tetapi kalau menggunakan 2004, ini jangan lupa dinonaktifkan. Dan ini diaktifkan kalau teman-teman menggunakan LCD 2004. Pilih salah satu. Oke. Tapi saya menggunakan yang bagian atas. Yang di bagian sini saya tidak menggunakan wrap diskon full graphic smart controller. Nah, untuk di bagian operasi ya seperti ini saja, tidak ada lagi yang mau diaktifkan di bagian konfigurasi.h. Mungkin penjelasan saya di bagian konfigurasi.h ini jelas ya. Tapi kalau belum kurang jelas, silakan komen di kolom komentar. Dan masuk ke bagian konfigurasi _adv. Nah, di sini ada lagi yang perlu kita aktifkan. Klik bagian terus ke bawah, terus di bagian extruder tidak perlu, juga tidak perlu, case lab juga tidak perlu. Di sini cari bagian run out filament dan mana dia? Bisa melihat sendiri ya, saya skurnya pelan-pelan, tidak ada yang saya tutupin di sini. LCD ini untuk SD card kurang lebih seperti. Nah, di sini untuk power loss recovery, jika teman-teman ingin mengaktifkan, silakan diaktifkan untuk power loss recovery. Tetapi di sini masih belum pas ya. Jika listrik mati, dia akan melanjutkan ngeprintnya. Tetapi saya mencoba power loss recovery-nya itu tidak berfungsi secara maksimal, jadi saya belum aktifkan. Nanti kalau sudah berhasil power loss recovery-nya, nanti akan saya bagikan di video ini.
Tapi untuk sekarang karena belum maksimal power loss recovery-nya, jadi ini tidak perlu saya aktifkan. Jadi kalau teman-teman ingin mencoba silakan diaktifkan. Ini ketika listrik mati itu dia hasil printnya kita itu istilahnya bisa ngelanjut gitu. Jadi filament yang kita print itu tidak terbuang. Jadi ini belum maksimal, jadi nggak usah saya aktifkan. Dan lanjut ke bagian di bawah. Nah, ini perlu diaktifkan ya, scroll long filament. Ini untuk jika kepanjangan nama file name kita, dia bisa scroll ke arah kiri. Oke, lanjut ke bagian bawah, terus ke bawah. Nah, advance pause fitur di sini juga harus diaktifkan. Nanti kalau di sini tidak diaktifkan, itu compile-nya bakalan merah-merah di sini. Ada yang perlu diaktifkan katanya, makanya ini perlu diaktifkan juga. Biasanya dia slash kayak gini, ya. Nah, ini harus diaktifkan untuk firmware-nya. Nah, bisa teman lihat di sini advance pause fitur. Ini isinya. Oke, saya ulangi lagi. Nih, lihat. Terus. Oke, sama ya. Di sini tidak perlu saya dirubah lagi. Oke, dan untuk di sini cukup sampai di sini ya, nggak perlu diatur-atur lagi. Dan silakan teman-teman upload ke Arduino Mega dan lihat hasilnya. Oke, mungkin itu saja untuk program firmware Marlin, cara mengaktifkannya. Di sini juga ada show custom board screen. Ini nanti akan saya coba. Jadi nama di tampilan awal LCD kita itu saat pertama printer dinyalakan itu dia bakalan keluar, atau board screen-nya yang kita bikin akan keluar sendirinya. Nanti cara mengaturnya nanti akan saya bagikan di YouTube ini. Oke, mungkin itu saja untuk firmware Marlin-nya. Jika bermanfaat jangan lupa like dan subscribe dan komen di kolom komentar. Sampai ketemu di kalibrasi 3D printer selanjutnya.